warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Fitri, NIM 223708. Saya akan menjelaskan materi tentang prosedur penelitian pendidikan. Dosen pengampunya Paroni Amaludin, SPD MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian penelitian pendidikan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh data atau informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini dapat dilakukan oleh sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya dan melibatkan berbagai aspek seperti kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, dan kebijakan pendidikan. Berikut ini adalah penjelasan penelitian dari beberapa pakar. Sugiono 2016, metode pendidikan kuantitatif, dan RD. Penelitian pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan menemukan jawaban terhadap masalah-masalah melalui metode ilmiah yang sistematis dan terkontrol. 2. Surharsmin, Ari Kunten 2006. Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktik atau penelitian adalah suatu proses mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui pengumpulan data yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan objek. Ahmad Satori Ismail 2005. Metode penelitian ilmu sosial. Penelitian adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan logis untuk memperoleh pemahaman atau menjelaskan yang mendalam tentang masalah yang diteliti. Penelitian adalah suatu upaya sadar untuk menemukan jawaban dari masalah atau pertanyaan dengan mengandung prosedur ilmiah. Penelitian adalah usaha yang sistematis, terarah, dan kritis untuk menyelidiki suatu masalah yang dibantu oleh metode ilmiah yang dapat diandalkan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yang tercapai. Pada dasarnya, penelitian yang digunakan untuk memajukan pemahaman tentang dunia dan korelasi pada pengembangan teori, ide, dan teknologi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan. 2. Tujuan dari penelitian pendidikan. Tujuan dari penelitian pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan secara mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, dan mengembangkan strategi dan efektif dalam pendidikan. Berikut ini beberapa tujuannya. 1. Meningkatkan pengetahuan dan pedagogi. Penelitian pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang ada menuju ke pedagogi dengan sistem pendidikan secara menyeluruh. 2. Memperbaiki strategi pembelajaran. Penelitian pendidikan membantu mengembangkan cara-cara baru dalam mengajar dan memperbaiki praktik pembelajaran yang sudah ada. 3. Mengidentifikasi masalah dan rumus sosial. Penelitian pendidikan membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan dan merumuskan berbagai pertimbangan tentang situasi yang dihadapi secara tepat. 4. Mengembangkan strategi pendidikan. Penelitian pendidikan bertujuan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan umum penelitian pendidikan. Secara umum, tujuan penelitian pendidikan ada 3 macam, yaitu penemuan. Penemuan data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian. Data yang diperoleh itu menggunakan untuk memperbukti data keraguan dan hipotesis. Pengembangan. Penelitian pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan strategi pendidikan yang baik. Tahap prosedur penelitian pendidikan. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah atau isu yang ingin diteliti dalam pendidikan, contohnya meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pembelajaran matematika. 2. Rumus masalah. Rumus masalah penelitian secara
kompetitif atau jelas. Contohnya, apakah penggunaan data pembelajaran kompetitif dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika? 3. Tinjauan pusaka menginjakkan teori-teori dalam penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Contoh penyajian teori pembelajaran komparatif dalam penelitian sebelumnya tentang efektivitas metode pembelajaran kompetentif. 4. Pengembangan hipotesis. Mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang akan diuji. Contoh hipotesis menggunakan metode pembelajaran komparatif dapat meningkatkan hasil belajar dalam siswa. 5. Desain penelitian. Menemukan desain penelitian yang tepat seperti eksperimen, evaluasi, atau studi kasus. Contoh desain penelitian pendidikan eksperimen untuk menguji efektif metode pembelajaran komparatif. 6. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperoleh untuk penelitian. Mengumpulkan data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran komparatif. Analisis data. Analisis data yang telah dikumpulkan. Contoh menganalisis data hasil belajar siswa menggunakan strategi desain dan interaksi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.